Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, tayangan kali ini mengenai perjalanan ke Masjid Raya Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Masjid fenomenal yang pembangunannya menelan biaya sekitar 1,2 triliun rupiah. Masjid Raya Al-Jabar terletak di Jalan Cimentrang nomor 14 Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi lebih banyak mengenai Masjid Al-Jabar tersebut, silakan pantang terus tayangan ini hingga tuntas. Pemirsa yang budiman, selamat menyaksikan. Akses menuju lokasi Masjid Al-Jabar cukup mudah, yaitu dari Jalan Soekarno-Hatta dekat kampus baru UIN Sunan Gunung Jati Bandung, masuk ke Jalan Perubahan dengan waktu tempuh sekitar 15 atau 20 menit menggunakan kendaraan roda 4. Namun waktu tempuh tersebut bertambah seiring semakin banyak jemaah yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan sekitarnya yang menimbulkan kemacetan sehingga waktu tempuh menjadi sekitar 1 hingga 2 jam. Al-Jabar merupakan salah satu nama dari 99 nama Allah yang baik atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Al-Jabar mempunyai arti yang maha perkasa atau maha agung. Selain itu ada kata serupa yaitu Jabar yang merupakan akronim dari kata Jawa Barat dan Al-Jabar yang merupakan salah satu bagian dari bidang matematika. Hal itu digadang-gadang masjid tersebut merupakan masjid arsitektur, kalkulasi, matematika, dan filosofi. Pembangunan Masjid Al-Jabar sudah direncanakan pada masa Gubernur Jabar yang masih dijabat oleh Ahmad Heriawan tahun 2015 dan pembangunannya baru dapat dimulai tahun 2017 dengan arsiteknya Ridwan Kamil yang waktu itu masih sebagai wali kota Bandung. Pembangunan Masjid Al-Jabar direncanakan selesai tahun 2019, jadi dalam jangka waktu 2 tahun sudah tuntas. Namun sebagaimana diketahui bahwa tahun 2019 sampai dengan 2021 terjadi wabah corona sehingga membuat pembangunan masjid tersebut semakin tersendat. Sehingga baru selesai tahun 2022 pada masa Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dan sekaligus sebagai Ketua DKM-nya. Pemirsa, kita kembali ke perjalanan menuju Masjid Al-Jabar. Pada kondisi tertentu, ketika kendaraan pengunjung sudah dekat dengan lokasi tujuan, kendaraan tersebut tidak dapat langsung masuk ke halaman Masjid Al-Jabar, tetapi diarahkan memutar melewati lapang sepak bola Persib Bandung, yaitu lapang Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Mengikuti jalur yang memutar dengan berkendara menuju Masjid Al-Jabar lumayan cukup lama sekitar 15 menitan. Padahal tadi sudah berada di sampingnya, ya sabar, namanya juga usaha berziarah ke Masjid 1 triliun. Mengobati diri sendiri. Jalan yang dilewati cukup sempit jika berpapasan dengan sesama kendaraan beroda 4 dari arah berlawanan, tentu harus saling mengalah untuk memepetkan kendaraannya ke samping kirinya masing-masing. Oleh sebab itu, untuk menghindari hal tersebut dibuat satu jalur dan satu lajur, cuma efeknya ya harus muter-muter. Sabar ya pemirsa. Maksudnya sabar ya yang datang ke masjid tersebut. Masjid Al-Jabar sudah tampak semakin dekat. Menjelang masuk ke lingkungan masjid tersebut tampak semacam tenda para penjual makanan atau yang lainnya menghalangi pemandangan masjid.
Walaupun sudah berada di sekitar Masjid Al-Jabar, tidak mudah untuk mendapatkan tempat parkir kendaraan karena sudah penuh oleh kendaraan pengunjung lain yang sudah datang sebelumnya. Jadi ya harus muter-muter lagi. Sabar ya pemirsa, maksudnya pengunjung yang datang ke masjid tersebut. Luar biasa ya, masjid banyak pengunjungnya. Nah, agar masjid-masjid lain terutama di kampung-kampung biar banyak pengunjungnya, apakah harus dibuat seperti ini juga ya? Tapi dengan biaya yang besar seperti itu gak mungkin juga. Yang penting mental yang besar semangat beribadah di masjid. Pemirsa, tempat parkir yang kosong masih belum ditemukan juga. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung tamasya berkeliling-keliling sekitar masjid. Jangan hanya berkeliling kota saja. Oh iya, bangunan masjid, halamannya museum, tanah yang dijadikan taman, danau, dan tempat parkir. Luas keseluruhannya sekitar 25 hektar. Wow, luar biasa kan? Setelah berkeliling sekitar 15 menit barulah menemukan tempat parkir yang masih cukup kosong. Tempat parkirnya lumayan jauh dari masjid, tapi memang rata-rata setiap tempat parkir jaraknya cukup jauh dari masjid karena sekitar masjid dikelilingi danau atau taman yang luas. Perjalanan yang penuh perjuangan lama di perjalanan karena kalau dalam kondisi normal dan tidak penuh parkiran ya cukup 15 atau 20 menitan waktu tempuh dari tempat masuk di Jalan Raya Soekarno-Hatta itu Mencerang. Sampai menelan waktu berjam-jam. Walaupun demikian, lama perjalanan tersebut terobati setelah dapat berada di sekitar dan di dalam Masjid Al-Jabar. Lama perjalanan menuju masjid tersebut kalau istilah orang Sunda mah mata kolot di jalan, menyebabkan tua di perjalanan. Tapi kalau sudah tiba, nah terasa mudah lagi karena menyaksikan makarya Kang Emil atau Pemprov Jabar, Masjid Al-Jabar, Bandung. Fasad atau muka bangunan Masjid Al-Jabar disusun menyerupai sirip ikan yang terbuat dari kaca dengan jumlah keseluruhan sekitar 6.136 lembar kaca. Ruang dalam masjid yang berukuran 99 x 99 meter didesain tanpa tiang penyangga dan mempunyai 27 pintu yang menggambarkan jumlah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Rangka atapnya terdiri atas struktur baja dengan panjang 99 meter dan tinggi sekitar 58 meter. Di dalam bangunan masjid tersebut diperkirakan dapat menampung jemaah sekitar 33.000 orang. Luas danau atau area kolam mencapai 6,930 hektar, sedangkan plaza parkir dan area hijau sekitar 11,163 hektar. Daya tampung keseluruhan area Masjid Al-Jabar di dalam dan di luar bangunan diklaim dapat menampung sekitar 60.000 jemaah. Namun dengan besarnya daya tampung tersebut, diharapkan para jemaah dapat menaati peraturan berkunjung yang telah ditetapkan oleh pengelola masjid tersebut, agar ketentraman, kekhidmatan, dan kemuliaan masjid sebagai tempat ibadah dapat tetap terjaga. Pemirsa yang budiman, demikian tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.